Salam bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang ingin memberikan persembahan, baik persembahan umum, persembahan perpuluhan, ucapan syukur, diakonia, kami menyediakan secara online. Bapak, Ibu, Saudara bisa menggunakan mobile banking untuk memberikan persembahan. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang memberikan melalui mobile banking, harap mengisi keterangan pada kolom keterangan. Dan bagi Bapak, Ibu, Saudara yang memberikan persembahan melalui automatic teller machine, Bapak, Ibu, Saudara diharapkan untuk mengirim bukti transfer sambil memberikan keterangan persembahan. Tetap terhubung dengan media sosial gereja kita untuk dapat update terus tentang kegiatan gereja kita. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang ingin memberikan persembahan, baik persembahan umum, persembahan perpuluhan, ucapan syukur, diakonia, kami menyediakan secara online. Bapak, Ibu, Saudara bisa menggunakan mobile banking untuk memberikan persembahan. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang memberikan melalui mobile banking, harap mengisi keterangan pada kolom keterangan. Dan bagi Bapak, Ibu, Saudara yang memberikan persembahan melalui automatic teller machine, Bapak, Ibu, Saudara diharapkan untuk mengirim bukti transfer sambil memberikan keterangan persembahan. Tetap terhubung dengan media sosial gereja kita untuk dapat update terus tentang kegiatan gereja kita. Salam semuanya. Kembali lagi kita muji Tuhan. Meskipun kita terpisah, kami percaya kita tetap merasakan hadirat Tuhan. Amin. Yuk sama-sama bangkit berdiri. Boleh loncat-loncat, boleh goyang. Kita mau puji Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Katakan, hidup yang kupilih membuatku berarti. Nah Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Tak kuasamu, tak kehebatanku, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang kan selalu berada di sisiku, sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jatuh di sisiku, sumber kuatku. Yesus, sahabat kita semua. Lebih lagi, sama-sama katakan, hidup yang kupilih membuatku berarti. Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Tak kuasamu, karena kehebatanku, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan.
kita semua. Sama-sama nanti kita katakan dengan iman. Terima kasih Yesus. Kaulah sahabatku, Kau yang di sisiku. karenanya kau sumber kuatku. Kaulah sahabatku. Kaulah sahabatku. Kau yang di sisiku. Selamanya kau sumber kuatku. Kaulah sahabatku. Kaulah sahabatku. Kau yang di sisiku. Selamanya kau sumber kuatku. Yang terakhir dengan iman. Kaulah sahabatku. Kau yang di sisiku. Selamanya kau sumber kuatku. Katakan lebih lagi. Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang kan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Lebih lagi katakan. Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang kan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Katakan. Kau sumber kuatku. Kau sumber kuatku. Yeah, haleluya. Shalom saudara, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pandemi dan akhir zaman. Pandemi COVID-19 sudah mengubah keadaan dunia ini, termasuk mengubah pemahaman orang percaya tentang akhir zaman. Banyak orang Kristen yang merasa kondisi yang sedang dialami ini seperti sedang menggenapi yang tertulis dalam Alkitab, terutama ayat-ayat yang berkaitan dengan akhir zaman. Hal ini diperkuat dengan beredarnya berita-berita spekulatif dan teori-teori konspirasi yang mengatakan bahwa pandemi ini adalah rekayasa sekelompok orang tertentu untuk tujuan jahat. Ada yang mengatakan virus corona sengaja dibuat agar semua orang menerima vaksin yang di dalamnya terdapat chip dan nantinya digunakan untuk memantau semua manusia. Hal ini kemudian dikaitkan dengan tanda antikristus 666. Jangan cepat percaya kabar-kabar yang kebenarannya belum dapat dipastikan, apalagi ikut menyebarkannya. Kitab Amsal menulis bahwa orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Saudara jangan terjebak dengan eskatologi surat kabar, yaitu mencocok-cocokkan antara berita yang ada di surat kabar dengan nubuatan tentang akhir zaman. Insan Pentakosta harusnya mengarahkan pandangan kepada pengangkatan, bukan kepada penganiayaan. Insan Pentakosta harusnya semakin giat mencari wajah Kristus dan bukan kepo mencari identitas antikristus. Karena kita sangat percaya Tuhan Yesus akan datang kembali dengan segera. Jika kita lihat urutan peristiwa akhir zaman sesuai yang tertulis dalam Alkitab, ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah pengangkatan, dan yang kedua tatah pengadilan Kristus. Sedangkan peristiwa yang lainnya akan terjadi tanpa ada andil dari kita. Mengenai pengangkatan, banyak orang menaruh perhatian yang keliru, yaitu kepada kapan waktu pengangkatan terjadi, dan bukan pada apakah kita akan diangkat ketika Tuhan Yesus datang kembali. Pengangkatan pada dasarnya berbicara tentang keselamatan. Jika kita yakin akan keselamatan kita, tidak perlu memikirkan kapan pengangkatan itu terjadi, karena kita pasti akan diangkat. Hanya dengan yakin, yang pertama,
kita yakin sudah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang kedua, kita yakin kita mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar akan Tuhan. Yang ketiga, kita yakin kita selalu hidup berjaga-jaga di dalam Tuhan. Kita semua rindu mengalami pengangkatan, namun tidak semua orang percaya akan mengalami pengangkatan dalam kondisi masih hidup. Contohnya untuk orang percaya yang sudah meninggal, mereka juga akan mengalami kebangkitan dan pengangkatan. Oleh karena itu, kita berjaga-jaga setiap saat, bukan karena tanda akhir zaman sudah tiba, karena kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita. Berikutnya mengenai tata pengadilan Kristus. Semua orang yang diangkat tetap harus menghadap tata pengadilan Kristus. Tujuannya adalah untuk memperhitungkan pekerjaan pelayanan yang dilakukan. Pekerjaan dilakukan dengan motivasi yang tulus tentu akan mendapatkan upah. Sementara pekerjaan yang dilakukan dengan motivasi yang tidak tulus pasti tidak akan mendapatkan upah. Upah yang kita terima dilambangkan dengan sebuah mahkota. Mungkin kita berpikir, saya tidak membutuhkan mahkota, yang penting saya masuk sorga. Itu saja sudah cukup. Ini adalah pemikiran sangat-sangat keliru. Ada dua alasan kenapa kita harus menerima mahkota. Yang pertama, mahkota adalah lambang pemerintahan kita bersama Tuhan. Mereka yang menerima mahkota akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun, bahkan sampai pada kekekalan. Yang kedua, mahkota adalah lambang penyembahan kita kepada Tuhan. Dalam Wahyu pasal keempat, Rasul Yohanes melihat di surga ada 24 tua-tua yang duduk di sekeliling tahta. Mereka memakai jubah putih dan mahkota emas di kepala mereka. Mereka melambangkan orang percaya yang sudah diangkat. 24 tua-tua itu tersungkur, lalu melemparkan mahkota mereka di hadapan tahta sebagai bentuk penyembahan kepada Tuhan Yesus. Saat kita bertemu dengan Tuhan Yesus, mahkota yang kita terima akan kita persembahkan kepada Tuhan Yesus. Saudara, itu sebabnya jangan puas diri dengan berkata, yang penting saya masuk sorga. Tidak cukup hanya masuk sorga, saudara. Kita harus mengalami pengangkatan, masuk sorga dan menerima mahkota. Tanpa mahkota, kita tidak akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Karena artinya kita tidak punya apa-apa untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Pandemi COVID-19 bisa jadi salah satu tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itu sebabnya mari kita berjaga-jaga, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Giatlah bersaksi untuk menuntaskan amanat agung, agar kita diangkat masuk ke sorga dan menerima mahkota. Waktunya semakin singkat, saudara. Tuhan Yesus akan segera datang. Amin. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Bapak, kami mau lebih lagi masuk dalam penyembahan kami. Hari-hari ini kami butuh Engkau, kami rindu Engkau, Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau hadir di setiap penyembahan kami. Bahkan Engkau hadir di setiap rumah-rumah yang menyaksikan, yang mengikuti ibadah online ini. Terima kasih. Mari angkat sembahmu, angkat pujian syukurmu, sembah Dia, yes. We worship, we worship. Thank you, Lord. Skina na 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 bo. Yesus, terima kasih. Penyertaan-Mu sempurna. Kau kudus, kuduskan setiap kami, sehingga kami berjumpa dengan-Mu.
bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari sama-sama. Ku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Lebih lagi, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Angkat tanganmu, katakan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Yesus. Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari sembah Dia. Yesus, terima kasih, Kau ajaib, Kau Raja setiap kami. Kemuliaan-Mu turun buat setiap kami. Roh-Mu Tuhan, sikir la la la
Tuhan kami, betapa mulianya namamu, namamu. Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Yang terakhir katakan sama Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, namamu. Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan, dimuliakan atas seluruh bumi. Sekali lagi katakan, dimuliakan atas seluruh bumi. Yeah, Yesus. Skinananabo, rasakaralala. Yesus Tuhan. Masing-masing sama Tuhan, muliakan namanya, angkat suaramu, sembah Dia. Yesus, thank you Lord. Yes Lord. Kayak mau terus bernyanyi. Yes. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Yang di rumah angkat pujian, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya.
berkuasa. yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Sembah Dia, bahasa roh yang bisa bahasa roh, berbahasa roh. Borana borase, sikirana nananananabo. Yesus, Yesus, Kau segalanya, Kau berkuasa. Lebih lagi sembah. Bangkitkan rohmu. Kami akan lihat di setiap rumah-rumah ada pertobatan dari Tuhan. Kan Yesus Raja segalanya, Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Sekali lagi katakan, Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur untuk siang hari ini. Hamba-Mu bersama-sama dengan para generasi muda, dengan generasi Yeremia di tempat ini. Kami menyatukan hati di hadapan Tuhan. Karena kami tahu di akhir zaman ini Tuhan, firman-Mu berkata bahwa di era Pentakosta ketika ini Tuhan, Engkau sedang memakai generasi Yeremia dengan luar biasa. Sebab itu hamba-Mu mau berdoa bagi mereka hari ini. Biar kuasa Tuhan melingkupi mereka. Biar roh Tuhan
melingkupi mereka. Biar roh Allah memenuhi mereka saat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Pengurapan dari tempat maha tinggi. Kuasa dari tempat maha tinggi. Roh Allah turun atas mereka di dalam nama Yesus. Berikan mereka hikmat. Berikan mereka kreativitas. Berikan mereka kemampuan ya Tuhan. Dalam apapun keadaan mereka hari-hari ini Tuhan. Mereka boleh menjadi alat Tuhan yang luar biasa di akhir zaman. Menyatakan kemuliaan Tuhan. Menyampaikan amanat agung Tuhan Yesus kepada mereka ya Tuhan. Kepada orang banyak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pakai generasi muda. Pakai generasi Yeremia di akhir zaman ini. Genapkan janji-Mu atas mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kami ada di masa-masa di mana Engkau sedang memakai generasi Yeremia ini Tuhan. Demikian pula kami semua yang hari ini menyaksikan video ini Tuhan, yang menyaksikan ibadah online ini Tuhan. Biar kami juga menerima pesan Tuhan. Kami rindu Tuhan berbicara kepada kami. Kami rindu Tuhan menyatakan isi hati kepada kami. Sehingga kami semua dikuatkan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya percaya kita semua dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Apapun keadaan kita, saya percaya Tuhan melindungi kita. Kondisi di luar sana boleh terjadi berbagai macam hal, boleh digoncangkan. Tetapi saya percaya bahwa kita dalam perlindungan Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita mendengar kondisi di luar sana, kondisi sedang tidak berjalan dengan baik. Banyak goncangan-goncangan yang terjadi. Perusahaan berusaha untuk tetap eksis, tetap berdiri. Berusaha untuk survive dalam goncangan ekonomi yang ada. Kondisi new normal akan dimulai. Banyak perubahan-perubahan yang cepat sedang terjadi di luar sana. Bapak Ibu sekalian, hari-hari ini banyak orang yang sedang mengalami kekhawatiran. Saya mendengar kesaksian, saya mendengar dari cerita di sekitar kita. Banyak dari kita yang kehilangan pekerjaan, kehilangan kepastian akan pendapatan di depan. Dan orang mulai khawatir, orang mulai terintimidasi, orang mulai tidak tahu bagaimana mereka harus menatap masa depannya. Orang mulai tidak tahu bagaimana dia harus menghadapi masa-masa yang akan datang. Kekhawatiran mulai melingkupi banyak orang, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam kondisi yang membuat kita banyak orang khawatir, banyak orang ketakutan di akhir-akhir ini. Tetapi kita perlu melewati masa-masa itu. Mau nggak mau, kita harus melewati masa-masa yang sukar itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam kondisi yang sukar, apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan katakan dalam 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan demikian. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bapak Ibu sekalian, dalam kondisi yang susah, dalam kondisi yang mengkhawatirkan, dalam kondisi dunia mengkhawatirkan, tetapi dikatakan oleh firman Tuhan ini bahwa Tuhan tidak memberikan kepada kita ketakutan. Sebagai manusia, mungkin wajar kita mengalami ketakutan. Sebagai manusia, wajar kita merasa takut. Sebagai manusia, kita melihat keadaan sekarang, wajar kita merasa was-was dan takut. Tetapi Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan katakan bahwa Tuhan tidak memberikan kepada kita, bahwa Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Artinya kita tidak bisa dikuasai. Tuhan tidak memberikan kepada kita untuk dikuasai oleh ketakutan. Ketakutan yang menguasai kita berlarut-larut, itu asalnya bukan daripada Tuhan. Dan Tuhan tidak mau kita berada dalam keadaan takut yang terus-menerus. Bapak Ibu, dalam Roma
8 ayat 37 dikatakan demikian. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Mengapa kita tidak boleh takut? Karena korban Tuhan Yesus. Karena apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Allah telah merelakan anaknya untuk mati bagi kita. Sehingga kita menjadi lebih daripada pemenang. Yang dimaksudkan di sini adalah Tuhan sangat mengasihi kita. Ketika pergumulan itu terjadi menimpa kita. Tapi ingat betapa kasih Tuhan atas hidup kita. Inilah suatu proses di mana kita pasti menjadi pemenang. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kita mampu, namun karena kasih Allah. Karena apa yang telah dilakukan pada kita, kita pasti akan keluar sebagai pemenang. Masalah apa besar apapun yang kau hadapi hari-hari ini, pergumulan apa yang ada di depan kita hari-hari ini, Bapak Ibu sekalian, Tuhan beserta kita. Firman Tuhan katakan Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Artinya apa? Dia ada dalam setiap permasalahanmu. Dia ada dalam setiap pergumulanmu. Dan dia sedang membawa kita untuk kita mengalami kemenangan. Untuk kita mengalami kemenangan. Untuk kita menjadi lebih daripada pemenang itu, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, Tuhan ingin kita, Tuhan menetapkan kita, Tuhan telah mengerjakan karyanya, dan kita adalah lebih daripada pemenang. Nah Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah Bapak Ibu sekalian, ternyata kehidupan kita, apakah akan menggenapkan janji Tuhan, menjadi lebih daripada pemenang, atau kita hidup dalam kekalahan, ternyata berasal dari hati kita. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, ketika hati kita dipenuhi dengan ketakutan, kekhawatiran, itu akan memancar keluar. Bapak Ibu sekalian, pilihan ada dalam hati kita. Apakah kita mau hidup dalam kekalahan, dalam ketakutan, dalam kekhawatiran, atau kita hidup untuk menjadi lebih daripada pemenang. Dan saya percaya kita semua yang mengerti akan korban Yesus, yang mengerti akan rencana Tuhan. Firman Tuhan katakan, dia mengerti semua rancangan Tuhan atas hidup kita, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Dia tidak pernah meraka-rakakan yang buruk kepada kita, tapi dia merencanakan suatu hari depan yang penuh harapan. Ketika ketakutan menguasai diri kita, itu tidak akan membawa kita kepada keberhasilan. Itu akan membawa kita, iman kita semakin lemah. Itu akan menjadikan iman kita semakin lemah. Itu akan mengakibatkan kegagalan demi kegagalan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, kita harus melalui masa-masa yang akan di depan kita. Tapi jangan dengan ketakutan. Kita harus melewatinya dengan penuh iman kepada Tuhan. Amin. Nah Bapak Ibu sekalian, hari ini saya rindu kita belajar dari seorang hamba Tuhan. Seorang hamba Tuhan dalam Alkitab, yaitu Nabi Habakuk. Habakuk 3 ayat 17, 18, dan 19. Demikian firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dari kandang. Namun aku akan tetap bersorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukitku untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Bapak sekalian, Nabi Habakuk, dia ada
dalam masa-masa yang sulit di bangsa Yehuda. Dia hidup pada zaman menjelang kehancuran kerajaan Yehuda. Peperangan demi peperangan, kerajaan Yehuda mengalami kekalahan. Dan sampai puncaknya adalah ketika bangsa Yehuda harus dibuang ke Babel. Karena mereka melakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Semua ini terjadi karena Tuhan sedang menghukum bangsa Yehuda, umat pilihan Tuhan yang telah menyimpang dari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mereka beribadah kepada Allah lain, mereka hidup dengan tidak benar, ibadah mereka tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan menghukum mereka. Kondisi tidak nyaman, kondisi tidak enak. Bangsa mengalami kekalahan, perekonomian dalam keadaan yang lesu, keadaan yang tidak baik, Bapak Ibu sekalian. Tetapi Habakuk memilih untuk dia tetap memiliki pengharapan kepada Tuhan. Dia menaruh pengharapannya dengan percaya kepada Tuhan, Allah yang sanggup untuk memulihkan bangsanya. Bapak Ibu sekalian, saya percaya hari-hari ini kita harus memiliki pernyataan iman seperti Habakuk. Kita harus memiliki suatu pernyataan iman yang kuat seperti Habakuk. Kita tidak boleh hidup dalam ketakutan. Kita tidak boleh hidup dalam kekalahan. Tetapi kita harus mengatasi persoalan, permasalahan di depan kita dengan kita menyatakan iman kita yang teguh. Menyatakan iman kita, pengharapan kepada Yesus Sang Juru Selamat kita. Dan percaya bahwa ada waktunya Tuhan akan menolong kita. Bahwa ada waktunya Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita mau belajar bagaimana Nabi Habakuk menyatakan pernyataan imannya. Yang pertama, apa yang dia lakukan dalam keadaan kesesakan, dalam keadaan yang sulit yang sedang terjadi di bangsanya. Yang pertama, Nabi Habakuk memilih memuji Tuhan dalam kondisi yang sulit. Kalau kita baca perikop ini, maka kita dapati dalam ayat yang pertama, Bapak Ibu sekalian, dikatakan di sana doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Di ayat yang ke-8 yang terakhir, di sana dikatakan dalam kurung untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Bapak Ibu sekalian, ini adalah sebuah nyanyian. Ini adalah sebuah pujian. Ini adalah sebuah penyembahan dari Nabi Habakuk. Saya percaya firman Tuhan dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan demikian. Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Bapak Ibu sekalian, iman kita timbul dari apa yang kita dengar. Ketika kita mendengar pujian pengagungan, pernyataan iman, kebesaran Allah yang luar biasa, Allah kita yang luar biasa yang sanggup menolong, perkataan-perkataan yang membangun, maka iman kita akan tumbuh di sana. Amsal 18 ayat 21 dikatakan demikian. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Bapak Ibu sekalian, yang perkataan yang pertama adalah iman timbul dari pendengaran. Tapi yang kedua, apa yang kita suka nyanyikan, apa yang suka kita ucapkan, apa yang suka kita perkatakan, itu akan terjadi dalam hidup kita. Dengan kata lain, ketika kita memuji Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, kita sedang mendengarkan perkataan-perkataan yang menguatkan iman kita. Kita sedang memperkatakan perkataan-perkataan yang membangun iman kita. Sebab itu Bapak Ibu sekalian, ketika kita memuji menyembah Tuhan ada kuasa. Sebab itu Bapak Ibu sekalian, dalam pujian penyembahan ada kuasa. Bapak Ibu sekalian, hari-hari ini ketika engkau ada dalam kesusahan, keadaan di luar mungkin tidak baik. Tetapi Bapak Ibu sekalian, engkau harus tetap menyembah Tuhan. Engkau harus tetap memuji nama Tuhan.
perkataan-perkataan firman melalui pujian penyembahan, perkataan iman melalui nyanyian, sampai telingamu mendengar, sampai imanmu dibangkitkan. Dan saya percaya ketika kita memuji menyembah Tuhan, Tuhan bisa membalikkan keadaan kita. Bapak Ibu sekalian, yang kedua, ayat yang 18 dikatakan demikian. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, Habakuk memilih tetap bersuka cita dan bersemangat di dalam Tuhan, walaupun dia dalam keadaan kesesakan. Dalam firman ini dikatakan dia bersorak-sorai. Bapak Ibu sekalian, dalam Yesaya 42 ayat 13 dikatakan demikian, Tuhan keluar berperang seperti pahlawan, seperti orang berperang, ia membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Ia bertempik sorak, ya, ia memekik terhadap musuh-musuhnya, membuktikan kepahlawanannya. Bapak Ibu sekalian, kita harus tetap bersuka cita. Kita tetap harus bersemangat. Kita bersorak-sorai untuk membangkitkan semangat kita. Kita perlu semangat, Bapak Ibu sekalian. Dalam Amsal 18 ayat yang ke-14 dikatakan demikian. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Bapak Ibu sekalian, orang yang bersemangat, dia bisa menanggung penderitaannya. Dia akan kuat menanggung apapun, Bapak Ibu sekalian. Hari-hari ini kita harus tetap bersemangat. Apapun keadaan kita, masalah yang menghimpit kita. Bapak Ibu sekalian, orang yang bersemangat adalah orang yang siap menerima kemenangan dalam kehidupannya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau bersemangat dalam hati kita, dalam hidup kita, kita tidak kehilangan semangat kita, maka percaya bahwa kita akan meraih kemenangan di depan sana. Amin. Kita tidak boleh kehilangan semangat kita. Yang ketiga, yang terakhir, Habakuk memilih untuk tetap berdoa kepada Tuhan. Judul perikop ini adalah doa Nabi Habakuk. Bapak Ibu sekalian, ternyata Nabi Habakuk ketika dia memuji menyembah Tuhan, dia bersorak. Tetapi ini semua adalah doa Nabi Habakuk. Dia tidak berhenti berdoa. Dia terus berdoa bagi bangsanya, bagi negerinya yang sedang dalam kondisi yang payah. Dalam Matius 7 ayat 7, Tuhan mengajar kita untuk berdoa. Dikatakan demikian, ayat 7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan kepadamu. Bapak Ibu sekalian, ketika kita berdoa, kita tidak cukup satu kali. Kita tidak cukup untuk hanya meminta. Tetapi kita harus mulai mencari. Dan dikatakan di sana kita juga harus mengetok. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Artinya kita harus bertekun di dalam doa. Ketika masalah pergumulan ini belum berakhir, artinya kita harus tetap berdoa. Kita harus bertekun berdoa sampai Tuhan menjawab doa kita. Kalau kita teruskan di ayat 8, karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu akan dibukakan. Katakan amin. Pada saatnya nanti ketika kita mencari, ketika kita mengetok, ketika kita meminta sama Tuhan, pada saatnya Tuhan akan membukakan pintu bagi kita. Bapak Ibu sekalian, hari-hari ini kondisi mungkin tidak baik. Ketika kita melihat usaha kita,
ketika kita melihat pendapatan kita, ketika kita melihat apapun juga ke depan. Mungkin kondisi sedang tidak baik bagi kita. Tetapi saya mau kita belajar hari ini. Yang pertama, kita tidak boleh dikuasai dengan rasa takut. Amin. Kita tidak boleh terus-menerus ada dalam ketakutan. Karena Tuhan beserta kita. Karena Tuhan telah menjadikan kita lebih daripada pemenang. Karena Tuhan memegang masa depan kita. Kita juga harus belajar dari Nabi Habakuk. Dalam kondisi susah, dia tetap memuji Tuhan. Dia tetap membangkitkan semangatnya dengan bersorak. Dan dia tetap berdoa. Bapak-Ibu sekalian, hari-hari ini, permasalahan apapun, engkau harus tetap ada di atasnya. Engkau harus tetap melewatinya. Dan jadilah engkau seorang pemenang. Amin. Saya ingin berdoa bagi Bapak-Ibu sekalian saat ini. Hamba-Mu berdoa bagi jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Kalau kami telah mendengar firman hari ini, kami telah mendengar, kami telah melihat bahwa sesungguhnya keadaan di luar sana tidak menjadi semakin baik. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau yang pegang masa depan kami. Engkau yang memegang masa depan bangsa ini. Engkau yang memegang masa depan dunia ini. Tuhan, kuasa-Mu tak terbatas. Engkau Allah yang menciptakan segalanya. Engkau Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Tuhan, Engkau sanggup mengubahkan keadaan kami. Dan kalau mungkin keadaan hari ini bagi kami nampak kurang baik, namun biar kami memilih untuk tetap tidak khawatir di hadapan Tuhan, untuk tetap berharap kepada Tuhan, untuk tetap memuji-muji Tuhan, membangkitkan semangat kami dengan sukacita. Dan Tuhan, kami mau terus berdoa sampai segala sesuatu berubah. Dan kami percaya pada waktunya Tuhan, Engkau akan membukakan pintu menjawab doa permohonan kami. Tuhan, Engkau akan melakukan mujizat bagi kami. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu. Tuhan, kami mohon perlindungan Tuhan sempurna atas jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada. Engkau Tuhan melindungi, Engkau Tuhan menyertai, Engkau Tuhan berjalan di depan mereka. Mereka mengalami kemenangan bersama Engkau. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita ada di minggu pertama dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita persiapkan hati kita. Bapak Ibu sekalian belum persiapkan roti dan anggur untuk kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini adalah untuk mereka yang telah percaya. Anak-anak, jangan ikut dalam perjamuan kudus. Mari kita mau berdoa, menyiapkan hati kita. Tuhan, hari ini kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan, kuduskan hati kami. Kami percaya Engkau mau memberkati kami melalui perjamuan kudus ini, Tuhan. Dan Tuhan, Engkau menguduskan kami, mempersiapkan hati kami untuk kami boleh menerima sakramen ini, Tuhan. Engkau menguduskan kami, Engkau menyucikan hati kami, Engkau mempersiapkan hati kami untuk kami boleh menerima tubuh dan darah-Mu, untuk kami boleh menerima perjamuan kudus ini bersama Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Buatlah ini menjadi peringatan aku. Jemaat, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Yesus.
kita angkat anggur tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian pula ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Orabayashi katakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat perjamuan kudus-Mu. Terima kasih buat korban-Mu bagi kami Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kami bersyukur buat siang hari ini. Engkau telah memberkati kami dengan luar biasa melalui pujian, penyembahan, firman Tuhan, bahkan melalui perjamuan kudus. Tuhan, biar terus Engkau bekerja atas hidup setiap umat Tuhan. Kuasa-Mu semakin nyata dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Engkau mengajar kami lebih lagi Tuhan. Engkau membawa kami dalam kehendak dan rancangan-Mu. Engkau membawa kami dalam kemenangan demi kemenangan. Engkau membawa kami dalam rancangan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, sertai hidup kami dan kami akan menerima berkat Tuhan. Angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat yang berlimpah dari Allah Bapa di surga di dalam nama Anak-Nya Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan dan kuasa Roh Kudus akan menyertai engkau hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan permai. Semua kita yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati kita semua.